Baik, semua informasi udah kita kasih semua hari ini pemirsa, saatnya kita berdua harus pamit ya. Iya, jangan lupa besok kami hadir kembali. Selamat pagi Setan 7 di jam yang sama dengan informasi yang tidak kalah menariknya. Ya, saya Indrawan. Dan saya Anissa Pohan, tonton terus. Selamat pagi. Off from my city, off from my home, we're flying. Hujan deras serta angin kencang sejak Jumat siang kemarin menyebabkan tumbangnya sebuah pohon besar menimpa halte bus Transjakarta Flyover Raya Bogor, Jakarta Timur. Akibatnya, atap halte bus Transjakarta rusak. Meski pohon tumbang menimpa halte, layanan jasa transportasi bus Transjakarta tak terganggu, tetap melayani penumpang. Sementara akibat hujan deras dan terjangan angin kencang, sebuah pohon tumbang menimpa mobil di Anjungan DKI Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah. Mobil milik salah satu petugas ini langsung ditutupi terpal setelah tertimpa pohon. Pohon tersebut tumbang tepat di atas mobil yang sedang terparkir hingga membuatnya ringsek. Di tempat berbeda, banjir setinggi 1 meter menggenangi pemukiman warga perumahan Pondok Hijau Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya, demi menjaga harta benda, warga tak ingin dievakuasi. Banjir kerap terjadi di kawasan ini karena sistem drainase yang buruk. Selain itu, adanya penyempitan serta tersumbatnya aliran sungai dengan tumpukan sampah yang berada di tengah perumahan membuat air meluber ke pemukiman warga. Banjir malah dari kemarin, yang paling kencang kemarin ya sampai situ. Tapi warga nggak ada yang mengungsi. Nggak ada yang mengungsi ya? Kalau bantuan masalah bahan makanan ya belum ada kayaknya. Belum ada. Hingga tadi malam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berencana mendirikan posko. Sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 telah dievakuasi ke tempat yang aman. Tim Liputan, Trans 7. Aduh, kalau ngelihat berita barusan ngeri juga ya. Maksudnya kemarin tuh kan memang hujannya deres banget, jadi banyak juga pohon-pohon yang tumbang, terus banjir juga. Banjir juga di mana-mana, ada Jakarta Selatan terutama tuh Gandaria, Fatmawati, Kemang, tapi Bekasi pun juga banjir. Sampai Bekasi? Iya, makanya kalau cuaca lagi hujan seperti ini mungkin pemirsa harus mikir-mikir dulu untuk keluar rumah ya, karena resikonya ya ada banjir, ada pohon tumbang, serem itu juga. yang ditakutkan, tapi untungnya aku kemarin nggak kemana-mana jadi aman. Aku kemarin seharian foto di studio, Foto jadi studio, nggak ya. tahu di luar ternyata lagi heboh hujan seperti itu. Hujannya lagi kenceng banget. Tapi kalau ngomongin soal cuaca buruk nih pemirsa, berita yang satu ini nggak peduli cuaca mau buruk, mau baik kek, atau hujan geledek, hujan, petir. badai, apapun. Karena update-nya ini selalu ada. Aduh, kayaknya aku bisa tahu deh. Siapa? Dimas Kanjeng, taat pribadi, hafalin nama panjangnya. Ini beritanya masih membadai di mana-mana pemirsa. Kirain udah reda, ternyata masih ya. Masih ada. Setelah kemarin kan ada maha gurunya tuh, yang gadungan nih pemirsa, yang dipakai untuk menipu masyarakat. Nah sekarang polisi tuh lagi memeriksa tukang jahitnya. Tukang jahit jubahnya yang banyak kantongnya buat ngeluarin duit. Tukang jahit ikut diperiksa ya? Iya, ada 3 ternyata. 3? Oh kamu kalah Rio. Dimas Kanjeng punya 3 tukang jahit pribadi. Tapi sebenarnya mereka tahu nggak sih kalau jubahnya itu dipakai untuk menipu ya? Nah makanya itu polisi ini masih menjadikan mereka ini sebagai saksi. Jadi kalau mereka nggak tahu kalau jubahnya ini dipakai untuk menipu ya statusnya nggak ditingkatkan. Tapi kalau mereka tahu dipakai untuk nipu ya bisa jadi tersangka. Tapi kasihan juga kan mereka nggak ngerti apa-apa ya. Waduh nih memang Dimas Kanjeng merepotkan ya, semakin melebar dan semakin banyak orang yang kena. Kita lihat liputannya yuk pemirsa. Satreskrim Polres Probolinggo, Jawa Timur terus melakukan pemeriksaan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan kasus penipuan yang dilakukan taat pribadi dan para sultan padepokan Dimas Kanjeng. Kali ini polisi memanggil 3 penjahit yang membuat jubah taat pribadi. Jubah-jubah itu untuk melakukan aksi penipuan dengan mengeluarkan uang dari balik jubahnya. Penjahit daripada jubah ini 3 orang. Ya, Pertama 3 orang. ya, sementara dijadikan saksi. Dari mana saja? Modelnya semuanya sama. Ada kantong belakang. Itu warga Probolinggo. Rata-rata Probolinggo. Probolinggo semuanya. Ya. Jadi total 3. Sementara 3. Dan periksa
berjalan satu, ya, duanya sementara akan dipanggil. Hingga saat ini, ketiga penjahit jubah masih berstatus sebagai saksi. Jika ada unsur kesengajaan dan mengetahui kegunaan jubah untuk penipuan, tidak menutup kemungkinan ketiga penjahit akan jadi tersangka. Dalam setiap aksinya mengeluarkan uang, Dimas Kanjeng taat pribadi akan meletakkan tangannya di balik jubah. Diduga, uang dalam jumlah besar ternyata sudah dipersiapkan Dimas Kanjeng di kantong berukuran besar yang ada di balik jubahnya. Sementara sebuah makam di Desa Temu Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur mendadak terkenal pasca kasus Dimas Kanjeng mencuat. Ini adalah makam Muhammad Ilyas yang disebut-sebut sebagai guru besar taat pribadi. Warga sekitar mengaku kerap melihat Dimas Kanjeng dan rombongan berkunjung ke makam pada malam hari. Semasa hidupnya, Muhammad Ilyas dikenal sebagai sosok yang terpandang dan disegani warga. Muhammad Ilyas memiliki anak bernama Nur Hasanah. Nur Hasanah mengakui Dimas Kanjeng sebagai murid sang ayah. Namun belakangan, Dimas Kanjeng kerap menyalahgunakan ilmu yang diajarkan Muhammad Ilyas. Dimas Kanjeng ini satu kesalahannya banyak sekali. Dia sudah melanggar baiat pada saya. Dia sudah untuk menghilangkan hak waris saya, dan dia menganiaya saya. Sudah 1 tahun yang lalu, sudah 1 tahun menjelang, di sini ada penyekaran itu yang tidak diperbolehkan mampir ke rumah saya. Drama taat pribadi memang panjang. Sebelumnya juga ada cerita soal 7 maha guru palsu ciptaan Dimas Kanjeng taat pribadi. Mereka direkrut untuk menipu para pengikut taat pribadi yang percaya dengan kesaktian mereka. Bermodal jenggot putih, jubah lebar, tasbih dan mulut komat kamit, maha guru gadungan ini sukses menipu. Irsa Priyongko, Riko Ardiansyah, Probolinggo, Jawa Timur. Selamat ya untuk warga Amerika yang memiliki presiden baru Donald Trump. Ya. Tapi uniknya dengan terpilihnya Donald Trump menimbulkan reaksi protes di sana-sini nih pemirsa. Banyak yang protes. Banyak yang protes. Kayaknya banyak yang nggak terima ya kalau Donald Trump ini menjadi presiden nih pemirsa. Dan nggak cuma protes di jalanan, tapi banyak selebritis ini yang protes di media sosial, rame banget. Oh ya, ada siapa aja? Mulai dari Miley Cyrus. Miley Cyrus. Dia itu mengatakan bahwa dia mau pindah kewarganegaraan nih pemirsa. Pindah ke Indonesia aja dia rame. Mungkin bisa terbuka ya di sini. Tapi ya. ada satu lagi penyanyi Cher pemirsa, dia nggak mau pindah ke Indonesia karena dia ini menuliskan di Twitter katanya dia ini mau pindah ke planet Jupiter, lebih jauh lagi. Waduh, hayal kalau itu ya. Itu hanya sebuah sarkastik mungkin ya. Waduh, jadi heboh banget ya. Tapi uniknya nih, selain kehebohan para selebriti, ternyata TV series The Simpsons, tau kan waktu dulu kita kecil udah ada tuh. Tahun 2000-an kalau nggak salah. Iya, nah tahun 2000, episode tahun 2000 ini, The Simpsons sudah meramalkan bahwa Donald Trump suatu saat akan menjadi presiden Amerika. Terbukti di 2016, kok hebat ya The Simpsons bisa meramalkan itu ya. Kebetulan kali ya. Kebetulan yang sangat kebetulan. Ratusan orang yang sebagian besar terdiri dari siswa SMA berbaris di jalan bersama satu kelompok lain berkumpul di depan balai kota di pusat kota Los Angeles, Amerika Serikat. Perwakilan tim kampanye Donald Trump enggan berkomentar mengenai aksi penolakan Donald Trump. Presiden Obama dalam keterangannya percaya akan hak warga Amerika untuk memprotes pemilihan Donald Trump dilakukan dengan cara-cara anti kekerasan. Aksi protes diperkirakan akan berlangsung selama 1 pekan. Gelombang protes tidak hanya terjadi di jalanan. Di sosial media, aksi protes terhadap terpilihnya Donald Trump sebagai presiden juga bergulir. Beberapa saat setelah Trump dinyatakan menang sebagai presiden Amerika Serikat ke-45, foto profil penyanyi Katy Perry langsung berubah jadi hitam, tanda berduka cita. Penyanyi berusia 32 tahun ini juga secara terus-menerus mencuitkan kalimat-kalimat kekecewaannya atas kekalahan Hillary 9 November kemarin. Selain hashtag Twitter blackout, tagar He's Not My President juga sempat populer. Sebelumnya beberapa artis seperti Miley Cyrus sempat berujar akan pindah kewarganegaraan jika taipan properti itu memang jadi presiden Amerika Serikat ke-45. Aktor kulit hitam Samuel L. Jackson bahkan sesumbar akan pindah jadi warga negara Afrika Selatan. Penyanyi legendaris Amerika Cher bahkan mengeluarkan pernyataan yang lebih mengejutkan. Ia akan pindah ke planet Jupiter. Ia juga menyebut akan menumpang NASA yang mungkin punya penerbangan murah ke planet kelima dari matahari ini. Lalu akankah para artis ini benar-benar akan mewujudkan perkataan mereka? Nah, yang satu ini mungkin akan lebih membuat Anda terkaget-kaget.
Sebuah serial kartun dewasa yang pernah booming di Indonesia tahun 90-an, The Simpsons, pernah meramalkan Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. Dalam satu episode berjudul Bart to the Future yang tayang tahun 2000 silam, karakter Bart Simpson digambarkan sedang ke masa depan, di mana ia bertemu dengan adiknya Lisa menjadi Presiden Amerika Serikat. Dalam sebuah adegan, Lisa mengatakan pada asistennya bahwa kita mewarisi krisis anggaran dari Presiden Trump. Tahun lalu sebuah episode The Simpsons yang mengudara tahun 2015 menggambarkan Donald Trump sedang turun dari sebuah eskalator sambil dikerubungi pendukungnya. Entah sebagai kebetulan atau tidak, setidaknya ada 10 adegan dalam serial The Simpsons yang akhirnya menjadi kenyataan. Di antaranya adalah peristiwa rubuhnya menara kembar WTC, merebaknya virus Ebola di Afrika, hingga kemenangan Trump dalam pemilu kemarin. Tim Liputan Trans 7. Nah, yang tak kalah heboh lagi nih pemirsa, dari terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika, itu adalah sosok ibu negaranya, the First Lady. Ibu Melania Trump. Oh, kamu hafal kalau yang bentukannya seperti itu ya? Oh iya dong, karena dia ini sangat menyita perhatian sekali nih pemirsa. Selain dia cantik, tinggi, semampai, ya wajar lah, dia kan mantan model kayak Anissa Pohan, mantan model juga mantan, kan? Di garis bawahi mantan model. Sama, tapi dia itu memulai jadi model umur 17 tahun loh pemirsa. Anissa dari kapan? Aku tahun 95, 14 tahun. Wow, 17 tahun cocok jadi presiden kayaknya. Kan tetap dia kan ya. Iya. Tapi sebenarnya tidak hanya secara fisik dia cantiknya. Ternyata selama masa kampanye Melania Trump juga menunjukkan kerendahan hati dan kepedulian terhadap sesama. Itu yang paling penting. Masa sih? Ini kira-kira kalau cantik luar dan dalam. Dan yang paling penting yang dalam yang cantiknya. Nah itu yang bikin aku penasaran. Oh ya, peduli kenapa? nggak kira-kira sama fans yang ada di Indonesia? Waduh itu mah jauh banget mikirnya Rio. Ntar aja kita pikirin ya. Ini kita lihat dulu aja liputannya sekarang. Terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden baru Amerika Serikat juga memunculkan First Lady yang mendampinginya untuk negeri Paman Sam. Dialah Melania Trump, perempuan yang sejak 2005 menjadi istri Donald Trump. Dalam masa kampanye, Melania Trump tunjukkan kesan rendah hati dan kepedulian terhadap sesama. We have to find a better way to talk to each other, to disagree with each other, to respect each other. We must find better ways to honor and support the basic goodness of our children, especially in social media. It will be one of the main focuses of my work if I'm privileged enough to become your First Lady. Ia lahir pada 26 April 1970 dengan nama asli Melania Naus di Slovenia. Menurut teman di kampung halamannya, Melania kecil merupakan sosok anak gadis yang pemalu. Namun hal ini tak menghalangi ketertarikan Melania di dunia fashion. Mengidamkan profesi perancang busana, Melania malah menjadi model. Ia memulai debut sebagai model pada usia 17 tahun. Bakatnya ditemukan oleh seorang fotografer bernama Stan Jerko. Bagi Jerko, Melania cepat dalam mempelajari dunia modeling. Demi karir, Melania tinggalkan studinya di University of Ljubljana, Slovenia pada tahun 1996. Melania bentangkan sayap modeling ke dua kota kiblat fashion Eropa, Milan dan Paris. Berkarir dan menemani sang suami di Amerika Serikat pada tahun 2006, Melania Trump resmi menjadi warga negara Amerika Serikat. Memang kemenangan Trump sebagai presiden ini merupakan sebuah momen mengejutkan bagi banyak pihak nih pemirsa. Sampai-sampai para superhero seperti Spider-Man, Superman. Kenapa mereka? Batman. Datang menyelamatkan Amerika? Bukan. Oh bukan. Mereka ini sangat terpaku melihat saat Donald Trump ini pidato. Dan ini rame loh, jadi viral di media sosial. Oh seru banget. Aku habis nonton. Nah, tak kalah serunya lagi nih adalah viralnya dari spin-off Star Wars terbaru. Waduh, kamu suka nggak Star Wars? Suka banget. Wah, jadi pemirsa nih penggemar Star Wars, ayo mendekat. Kita lihat liputan yang ini. Kemenangan Trump sebagai presiden merupakan sebuah momen mengejutkan bagi banyak pihak, tak terkecuali para pahlawan super. Spider-Man, Superman hingga Bruce Wayne, sang Batman, terpaku menyaksikan pidato kandidat Partai Republik ini. Mungkin momentum ini bisa menjadi alasan para pahlawan super untuk bergabung dan membuat Amerika kembali hebat. Siapa yang butuh pesawat untuk terjun payung jika Anda punya jurang?
Setiap tahun, slackliner profesional Andy Lewis selalu menampilkan pertunjukan aksi ekstrim. Kali ini, Andy Lewis bersama sekelompok penerjun profesional melakukan aksi terjun payung, melompat ke jurang dengan menggunakan Mothership SpaceNet Penthouse di pegunungan Moab, Utah. Mothership SpaceNet Penthouse adalah tempat tidur gantung yang dibuat sendiri menggunakan keterampilan merangkai tali dengan tangan. Mereka melompat dari ketinggian sekitar 400 kaki di atas tebing untuk melakukan terjun payung dangkal. Seri spin-off terbaru Star Wars, The Rogue One, kembali merilis trailer internasional. Trailer yang dirilis khusus untuk pasar Jepang ini menghadirkan sejumlah adegan baru yang belum pernah ditayangkan sebelumnya. So why me? The message was sent by your father. Mulai dari detail mengenai keluarga Erso, kehadiran sosok Mads Mikkelsen sebagai ayah Jane, hingga penampilan sang Master Darth Vader yang lebih banyak dibanding trailer sebelumnya. She wants to fight. Layaknya trailer yang telah dirilis sebelumnya, trailer internasional ini juga mengundang rasa penasaran ratusan ribu netizen dalam beberapa jam saja. And the next. Until we win, all the chances are spent. Ada namanya Tobiko tuh buat telur ikan. Ya, kamu suka banget. Suka banget. Kalau makan banyak gak biasanya? Sedikit, soalnya kalau di atas sushi kan dikasih cuma sedikit, suka nggak puas. Ya udah pasti sedikit lah, telur ikan tuh kan nyarinya susah, mahal lagi, bayangin Oh iya, aja nih. mahal ya ternyata di ya? NTB, itu telur ikan terbang harganya bisa 400.000 per kilonya. Si Oki lagi ada di sana. Mahal juga ya di sana ya. Dia ngapain di sana si Oki? Lagi mau nyobain telur ikan terbang nih pemirsa. Oh gitu. Katanya sih enak banget. Modus banget ya si Oki, tahu kalau telur ikan itu mahal. Jadi dia dengan asal liputan bisa makan telur ikan yang banyak. Ki, Bisa jadi. coba dong bagi-bagi telur ikannya Ki. Hai, di pagi hari harus selalu semangat. Sesemangat saya memanjat pohon kelapa ini. Alamak, niat hati mau mengambil daun kelapa, malah kaki saya keram di tengah-tengah pohon pemirsa. Daun kelapa yang hendak saya ambil rencananya akan dipakai sebagai sarang tempat ikan terbang bertelur. Meski gagal memanjat, tapi tenang saja, Pak Rahim sudah menyiapkan beberapa daun kelapa sebagai cadangan. Masyarakat sekitar biasa menyebut sarang buatan ini dengan sebutan rumpon. Sederhana saja, setiap rumpon ini terdiri dari 2 hingga 3 lapis daun kelapa yang disusun secara berlapis dan diikatkan pada batang bambu. Bentuknya kita buat menyerupai tanaman laut, jadi nanti biar ikan terbangnya atau tuing-tuingnya bisa nyaman bertelur di sini. Kita sekarang bawa ke laut ya Pak ya? Mari Pak. Lanjut yuk, kita ke laut. Dari kejauhan sudah terlihat jerigen penanda lokasi rumpon yang sudah diletakkan selama semalaman. Sekarang kita ganti rumpon yang lama dengan rumpon yang baru ya. Wah, lihat, rumpon yang sudah diletakkan semalam sudah berisi telur ikan terbang sampai penuh. Secara kebetulan nih, semalam tepat posisi bulan purnama. Pada momen seperti inilah biasanya ikan terbang bertelur pada media rumpon yang sudah dipasang oleh nelayan. Wih, dapat banyak loh ini lor. Kalau masalah pengambilannya itu harus tepat waktu ya Pak ya. Kalau nggak tepat waktu, nanti telur-telurnya ini udah ada embrionya, warnanya hitam, terus kualitasnya menurun. Jadi kita taruh semalam, paginya kita ambil. Seharian kita taruh, kita ambil besoknya ya Pak ya. Harus tepat waktu. Ikan terbang atau masyarakat nelayan sekitar Pulau Sulawesi Selatan, Maluku, dan Sumbawa sebut dengan ikan tuing-tuing. Bukan merupakan jenis ikan buruan yang menjadi favorit mereka. Namun sejak 3 tahun terakhir, ikan yang bernama latin Parexocoetus brachypterus menjadi primadona nelayan sekitar Teluk Saleh. Selain telurnya bisa diolah menjadi makanan bergizi, permintaan pasar internasional seperti Jepang, seperti angin segar bagi nelayan sekitar. Wah, meski bentuknya kecil-kecil tapi sudah jadi incaran masyarakat dunia ya.
Di dalam laut, telur ikan tuing-tuing ini menjadi incaran predator. Karena itulah sekarang kita coba menangkap salah satu predator yang suka memangsa telur ikan di dalam rumpon. Nah, dapat Pak. Nih, salah satu ikan predator yang biasa makan telur-telur ikan terbang nih. Ikannya kayak gini nih. Lepas lagi ya Pak. Satu lagi yang patut diacungi jempol dari nelayan pengumpul telur ikan terbang di sini, pemirsa. Sistem panen yang mereka lakukan tidak serta-merta mengambil semua rumpon yang berisi ratusan hingga jutaan bibit ikan terbang. Nelayan hanya mengambil sekitar 80% rumpon yang sudah mereka letakkan di dalam air ini. Tujuannya sudah jelas, untuk menjaga populasi ikan terbang agar tidak punah, meskipun telurnya hampir tiap hari dieksploitasi oleh masyarakat sekitar. Keren kan? Karena telur yang kami ambil dirasa sudah cukup, selanjutnya kami akan membawanya kembali ke darat untuk dipisahkan dan dijemur. Nah, dapat nih. Jadi cara misahin telur dari rumpongnya ini mirip kalau kita nyisir rambutnya lagi kusut banget. Harus hati-hati, ekstra sabar pelan-pelan, nggak boleh pisah. Karena kalau pisah, telurnya ini nanti ambiar, gitu kan. Terus kualitasnya turun. Bisa dijual nanti. Tekstur telur yang lengket membuat proses pemilahan rangkaian telur ikan harus dilakukan dengan sabar dan telaten. Selanjutnya, telur-telur ini kita jemur. Tujuannya agar tekstur yang didapat semakin renyah. Paparan sinar matahari membuat telur ini awet, meski disimpan dalam suhu kamar selama 1 bulan. Biasanya selain digunakan sebagai campuran dalam masakan, telur ikan yang kaya kandungan kolagen ini diolah sebagai campuran bahan kosmetik. Cobain ya Pak ya, cobain. Ya, cobain. Renyah Pak. Ini benar-benar kayak protein dan omega 3. Gak salah, kalau harganya sekilo berapa Pak? 400.000 loh. Ini karena nyarinya susah yang pertama. Yang kedua, hanya kualitas terbaik yang bisa diekspor. Kayak gini nih contohnya. Top banget. Ini dia yang ditunggu-tunggu, proses olahan telur ikan tuing-tuing yang pastinya lezat. Dengan dibantu Chef Fuji, olahan telur ikan ini akan kami jadikan menu ala Nusa Tenggara Barat. Siapkan bahan-bahannya. Daun sereh, daun pandan, bawang putih, lengkoas, dan tomat segar. Siapkan juga daun kemangi dan telur ikan tuing-tuing yang sudah direndam dan dibersihkan. Olahan singan, makanan berkuah kuning yang menjadi andalan masyarakat pesisir pantai Pulau Sumbawa, tentunya sangat cocok loh jika dikombinasikan dengan telur ikan tuing-tuing. Chef, Nusa Tenggara Barat ini kan ada 2 pulau ya Chef, Sumbawa sama Lombok. Ini yang bagian Sumbawanya udah jadi Chef. Kalau setengah tuh kurang gimana gitu, kita lengkapin aja. Oke, yang bagian Lombok. Kita kompletin dengan masakan Lombok. Ah, langsung aja nih. Lanjut menu sarapan kaya nutrisi yang kedua, berbahan dasar ikan, olahan sate Tanjung. Setelah semua bumbu-bumbu dan ikan segar dicampur menjadi satu, tinggal kita bentuk saja adonan satenya. Gunakan batang serai sebagai tusuk satenya. Ini akan menambah cita rasa rempah semakin terasa. Batang serai ini juga memudahkan kita saat menyantap makanan ini. Yummy. Saya jadi semakin tidak sabar untuk mencicipinya. Kandungan protein pada telur ikan terbang mencapai 66% lebih tinggi dibandingkan pada daging ikan terbang. Hal ini sangat cocok sebagai pembangun dan pendorong sistem metabolisme dalam tubuh. Serat yang mengikat telur ini juga mempunyai kandungan kolagen, jadi cocok sekali untuk menjaga kesehatan kulit. Chef, ini karena jadi semua bahannya dari laut, mulai dari sopnya sampai satenya, jadi rendah kalori dan aman, nggak takut gemuk kalau makan ini semua. Apalagi ini semua mengandung omega 3. Mantap, Chef. Lanjut lagi boleh? Lanjut, makan. Oki Arianto, Aini Fadila, Nusa Tenggara Barat. Wah. Yuk,
Ayo. Kau ini sebagai gadis Batak oke juga. Coba abang ini kau ajari deh. Aku sudah bukan gadis lagi bang, perempuan Batak. Perempuan Batak, coba kau abang Ya, ajarin abang kalau kau ini. laki-laki agak beda, bisa gini ya, nggak usah terlalu goyang gini, bisa juga ya lebar Agak gitu, gini ya? bisa lebar. Jadi cukup gini aja deh, abang Jangan nih. itu kayak hip hop Oh, kalau iya. terlalu digoyang. Nah, bisa agak lebar ya, ini harus lebar gini laki ya, terus boleh rapat gini juga. Abang agak kaku nih, Rapat Dek. gini kayak memberi Oh, gini. salam ya. Berarti ini tumpuan semua ditaruh di lutut ya? Iya agak, tapi jangan terlalu jadi kayak hip hop kalau kamu mah. Oh iya, susah. Tapi kayaknya nggak seru deh kalau nggak pakai kain kayak susah. kamu tuh, kain apa namanya? Ini sebenarnya harusnya kalau manortor itu kita memakai ulos. Oh iya, ulos. Kalau ini hanya sebagian bahan yang dipakai untuk ulos. Kalau uang asli lebar, yang asli. iya, lebar ya. Banyak manik-maniknya, warnanya merah, putih, hitam gitu kan. Ih, ngomong-ngomong Ada putih, emasnya. Ngomong putih lagi di mana sih? Putih lagi di Sumatera Utara nih. Karena dia akan membahas soal ulos. Ulos ini spesial banget dipakai untuk hari-hari khusus, kelahiran, pernikahan, meninggal. Diulosin, dimangulosi namanya. Coba Yuk kita kita lihat lihat seperti apa. Hai, selamat pagi. Kali ini saya sudah berada di tengah keramaian warga Lagu Boti, Taubasa, Mosir. Laki, perempuan, tua, muda, dan anak-anak tumpah ruah mengenakan kain kebanggaan mereka, ulos. Widih, keren. Para bocah dengan lincahnya menari. Ayo, yang dewasa jangan mau kalah dong. Keluarkan tarian andalan, Manortor. Jadi kalau di sini ada budaya, tapi kan hari-hari itu kita bisa ngasih uang sebagai bentuk bantuan. Ya, saya dikasih 5.000. Uang hasil saweran nantinya dikumpulkan untuk kas desa yang akan dikeluarkan sebagai dana bantuan. Oh ya pemirsa, karena ini memperingati Hari Ulos, nggak heran kalau ada beragam jenis ulos di sini. Mulai dari ulos sibolang, menggiring, hingga ulos ragi hotang yang sudah modern. Sebagai identitas suku Batak, ulos melekat dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan sejak lahir hingga tutup usia, ulos mengiringi kehidupan mereka. Kini ulos tak hanya digunakan untuk acara adat saja, tapi juga bisa dipadukan dengan pakaian sehari-hari seperti long dress atau rok dengan warna gelap hingga yang cerah. Nah, ngomong-ngomong soal warna, bahan pewarna ulos terdiri dari dua macam, pewarna sintetis dan alami. Proses pembuatannya juga lumayan panjang loh. Pertama, ambil terlebih dahulu bahannya. Kali ini bahan yang kami gunakan adalah daun sirih. Bernama latin piper betel, tanaman asli Indonesia ini tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Daun yang diambil itu yang warnanya sudah hijau tua, biar nanti hasil warna yang dikeluarkan itu lebih bagus ya kak ya? Iya. Aromanya kenceng banget. Oh sirih. Daun sirih sebenarnya lebih kenal sebagai tanaman obat yang diyakini bisa menyembuhkan luka pada kulit, menahan pendarahan, batuk, bronkitis, demam berdarah, asma, dan gangguan pencernaan. Tidak hanya sebagai tanaman obat, daun sirih juga bisa dijadikan sebagai bahan pewarna alami. Penggunaan daun sirih untuk pewarna alami sudah sejak zaman nenek moyang. Sip, daun sirihnya sudah dirasa cukup. Siapkan tempat untuk perebusan. Masukkan air terlebih dahulu dan tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan gambir atau sejenis getah yang sudah dikeringkan. Oke, nah ini gambir sengaja direbus untuk memisahkan molekul air dengan warna gambirnya. Jadi nanti terpisah dengan sendirinya. Ini udah mulai kelihatan ya ini. Setelah potongan gambir larut dalam rebusan, masukkan daun sirih. Tunggu hingga 30 menit atau hingga dirasa sudah matang. Oh iya, for your information nih pemirsa, semakin lama proses perebusan dan jumlah bahannya semakin banyak, maka semakin bagus juga kualitas warna yang dihasilkan. Wow, sudah matang opungnya. Warnanya udah mulai kelihatan, coklat kemerah-merahan. Kita lanjut ke proses berikutnya ya opung ya. Pencelupan. Oke, pencelupan. Ya. Benang kemudian dicelupkan ke dalam air rebusan sirih dan gambir. Tunggu selama kurang lebih 15 menit. Memang pemirsa, daun sirih dan gambir ini bahan alami yang masih mudah ditemukan ya. Sebenarnya masih ada daun, satu lagi namanya salaon.
itu untuk pewarna biru, tapi sekarang udah sulit banget ditemukan. Setelah cukup meresap, siapkan air yang dicampur dengan kapur sirih. Masukkan benang ke dalam air kapur sirih. Proses ini dinamakan fiksasi. Proses yang cukup penting dalam pewarnaan alami karena untuk mengikat warna sehingga jadi permanen dan tidak mudah pudar. Tunggu lagi ya selama kurang lebih 20 menit. Oke, tinggal dijemur. Nah, setelah difiksasi, warnanya makin keluar pemirsa. Tuh. Tangan saya aja sampai warna kayak gini nih. Cantik, cerah jadinya. Jemur benang tetapi tidak di bawah cahaya matahari langsung, hanya dikeringkan dengan bantuan angin saja. Karena jika menggunakan pancaran cahaya matahari secara langsung, bisa membuat warna jadi memudar. Pewarnaan sudah selesai. Selanjutnya, benang siap diproses menjadi ulos. Benang dipintal terlebih dahulu. Pelan-pelan ya narik rodanya biar pintalannya sesuai. Setelah itu, buat pola benang. Ini merupakan bagian penting untuk menenun ulos, sebab pemolaan ini menentukan besar kecilnya ulos dan urutan benang. Kalau sudah, lanjut ke penenunan. Masyarakat di Humbang Sui-Sui Samosir ini masih menggunakan alat tenun yang manual pemirsa. Jadi harus benar-benar teliti dan penuh konsentrasi. Aduh, pegel juga ya lama-lama ya. Jadi biru nanti deh. Ini nanti jadi biru opung ya. Kaki harus begini pula. Jadi ini yang 3 ini motifnya motif karo. Kalau di sini disebutnya apa? Apa opung? Uwis nipis bulu torus. Lah, susahnya kurang lebih ada 1000 jenis motif ya, beda-beda setiap kain. Ada yang bulat, ada yang lurus. Nah itu namanya apa? Sibolang. Yang itu? Sadum. Ragi otang. Wah semuanya susah disebut ya. Oke. Komisi Penyiaran Indonesia, KPI Pusat, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, dan 12 perguruan tinggi mengadakan survei indeks kualitas program siaran televisi periode ketiga. Pada survei ini dilakukan pemeringkatan pada Agustus 2016 terhadap sejumlah tayangan yang dipilih berdasarkan 4 jenis program siaran, yaitu berita, infotainment, religi, dan program anak. Survei dilakukan berdasarkan tayangan siaran program televisi dari Juli hingga Agustus 2016. Berdasarkan hasil survei, secara umum nilai indeks program siaran periode ketiga mencapai angka 3,56 poin dari skala poin 1 sampai 5. Angka ini naik 0,16 poin dibandingkan hasil survei nilai indeks program siaran periode kedua yang mencapai 3,40 poin. Hasil survei memperlihatkan 2 program berita teratas yang banyak ditonton adalah CNN Good Morning Trans TV dan Redaksi Sore Trans 7. Tapi kita lihat bahwa cinta budaya, cinta Indonesia itu sudah dilihatkan dengan program-program seperti wisata budaya, dan anak-anak sudah memberikan sebuah proyek edukasi yang lebih baik. Kemudian infotainment tidak nakal lagi dalam artian selalu membuka aib, fitnah orang lain dan sebagainya. Sekarang sudah menjadi hal-hal yang positif. Baik pemirsa, saatnya kita berdua harus pamit. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama dengan informasi yang menarik lainnya. Saya Indrawan. Dan saya Nisa Pohan. Jangan lupa tonton terus. Selamat pagi. Ajarin lagi ya. Apa?